saya Rifka Katina dari Ilmu Komunikasi 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat komunikasi sekaligus menjawab soal UAS dari Patomi. Yang pertama itu, apa sih filsafat komunikasi? Filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analisis, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Contoh penggunaan filsafat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu, pertama, kita jadi mampu memahami diri sendiri dan orang lain. Kedua, kita juga mampu mengasah pikiran kita. Yang ketiga, kita juga mampu memperbaharui cara berpikir dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah paradigma komunikasi. Ada apa aja sih paradigma komunikasi? Yang pertama itu positivisme. Positivisme yaitu melihat suatu kejadian yang ada sebagai sesuatu yang terjadi karena disebabkan oleh suatu alasan. Misalnya, kurangnya berolahraga dapat menyebabkan fisik menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Selanjutnya yang kedua yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme lebih menekankan pada aksi sosial yang bermakna, di mana makna ini terbentuk secara sosial dan memiliki relativisme nilai. Contohnya teori kegunaan dan kepuasan. Pengguna media berperan aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut, seperti seseorang yang merupakan konsumen aktif yang secara sadar menggunakan media dengan memilih media yang tepat. Selanjutnya yaitu paradigma kritis. Paradigma kritis ini lahir sebagai sebuah gagasan yang tidak sepakat dengan pandangan konstruktivisme yang dianggap kurang peka terhadap proses pemaknaan. Analisis pada teori kritis tidak hanya berfokus pada apa yang dianggap benar dan tidak benar dalam struktur bahasa maupun proses penafsiran. Contohnya itu teori feminis, konstruktif sosial yang didominasi oleh pemahaman yang biasa laki-laki menindas kaum perempuan. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Dengan mempelajari filsafat komunikasi, hal-hal yang dapat kita implementasikan secara praktik ialah, yang pertama itu mengajak kita untuk berpikir secara aktif, yang kedua membentuk pengalaman dalam kehidupan, terus yang ketiga membentuk sifat yang kritis, kemudian kita jadi mampu menganalisis dan dapat menentukan benar atau salah segala sesuatu hal. Selanjutnya itu soal nomor 4. Soal nomor 4 itu mengenai materi yang pernah saya sampaikan. Materi yang saya bahas ialah mengenai logika komunikasi. Logika artinya ide atau seni berpikir, sedangkan komunikasi adalah pengiriman pesan antara dua orang atau lebih. Jadi logika komunikasi ialah berpikir secara logis dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi kita tetap harus menyesuaikan perkataan atau gagasan kita dengan alasan yang logis atau masuk akal. Dan yang terakhir itu soal nomor 5, pendapat saya mengenai new normal di tengah pandemi COVID-19. Kita harus lebih sering menggunakan teknologi kan ya untuk membantu aktivitas sehari-hari. Jadi peran filsafat komunikasi kali ini masih berperan penting karena dalam menggunakan teknologi, terlebih dalam berkomunikasi melalui teknologi, tidak seefektif komunikasi langsung. Oleh karenanya, kita tetap harus memfilter, menganalisis, dan menelaah apa yang akan kita lakukan serta efeknya. Teknologi juga bisa menguntungkan, tapi bisa juga merugikan. Oleh karena itu, ilmu yang sudah kita pelajari dari filsafat komunikasi ini harus selalu diterapkan di lingkungan manapun, terlebih di tengah kembalinya sebagian aktivitas atau new normal. Kita harus lebih pandai menganalisis dan mengkritis apapun yang terjadi di masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.